Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kami dari 12 bahasa telah mendapat tugas dari bab esai dan kritik sastra. Nah, kebetulan kelompok kami yaitu kelompok 5 mendapat materi esai. Setelah ini akan ada tampilan beberapa anggota kami dan bagian-bagian materi yang akan dijelaskan. Selamat menonton. Pengertian dari esai sendiri adalah karangan atau prosa singkat yang dapat menunjukkan opini penulis secara subjektif, serta bersifat interpretatif. Esai sendiri akan mudah ditemukan dalam bentuk gagasan, sikap, kutipan, hingga komentar dengan dasar pada pengalaman dan pengetahuan. Esai kerap juga disebut sebagai artikel, tulisan, maupun komposisi. Secara umum, esai bisa dijadikan sebagai sebuah karangan singkat dengan isi pendapat atau argumen penulis mengenai suatu topik tertentu. Berikutnya, struktur esai yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, yang merupakan struktur awal pembangun kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Yang kedua, bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih terperinci dan mendetail. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Kaidah esai 1. Baku. Struktur yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga dalam pemilihan kata atau istilah, dan penulisan harus sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, logis. Ide atau pasan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya tetap berkualitas. Yang keempat, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang kelima, denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai makna sesungguhnya, tidak banyak menggunakan perumpamaan atau kiasan. Dilihat dari sisi pengetahuan, kritik bisa dikenali dari objek kritiknya, seperti bentuk ilmiah dan non-ilmiah. Misalnya adalah skripsi, artikel, seni rupa, film, dan lain sebagainya. Lalu, untuk esai sendiri merupakan suatu fenomena atau berupa objek kajian yang mampu membentuk suatu opini publik. Kritik bisa ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat tentang keseluruhan isi, dan untuk esai biasanya akan disertai dengan ringkasan. Sedangkan dari analisisnya, kedua jenis tulisan tersebut dapat menggunakan data yang bersifat objektif. Namun, untuk esai bisa tidak digunakan dan hal tersebut tergantung dari jenis esai yang sedang dibahas. Sedangkan jika dilihat dari segi sudut pandang penulis, kritik haruslah ditulis dengan dasar teori dan kajian data yang sudah ada. Berbeda dengan esai yang para penulisnya masih bisa dipengaruhi oleh opini pribadi tanpa perlu menggunakan kutipan maupun teori tertentu. Jadi, dalam tugas esai kali ini kami mengambil karya film yang berjudul Home Alone, yang mengisahkan tentang seorang anak bernama Kevin McAllister yang ditinggalkan oleh keluarganya saat mereka pergi berlibur Natal. Dengan rumahnya yang sepi, Kevin menemukan kesenangan awal, namun kegembiraannya berubah menjadi tantangan ketika dua pencuri mencoba merampok rumahnya. Kevin menghadapi mereka dengan berbagai perangkap kocak dan kreatif. Sementara itu, keluarga Kevin menyadari kepergian Kevin dan berusaha kembali dengan cepat. Film ini memadukan komedi slapstick dengan pesan kekeluargaan dan keberanian anak-anak. Untuk tugas esai kali ini,
kami dari kelompok 5 mengambil karya sastra yaitu film Home Alone. Film ini yang dirilis pada tahun 1990 disutradarai oleh Chris Columbus, berhasil menjadi salah satu film komedi paling ikonik sepanjang masa. Dengan tokoh utama seorang anak laki-laki bernama Kevin McAllister yang diperankan dengan brilian oleh Macaulay Culkin. Film ini menyajikan kombinasi cerita yang menghibur dan momen komedi yang tak terlupakan. Salah satu daya tarik utama Home Alone terletak pada tema kesendirian yang dihadapi oleh Kevin saat keluarganya lupa membawanya dalam perjalanan libur Natal. Meskipun pada awalnya Kevin menikmati kebebasannya, kesendirian tersebut membuka jalan untuk rangkaian peristiwa lucu ketika ia harus melawan dua pencuri licik yang berusaha merampok rumahnya. Secara naratif, film ini menggambarkan perubahan karakter Kevin dari seorang anak yang awalnya merasa senang karena tinggal sendirian menjadi sosok yang lebih dewasa dan penuh tanggung jawab. Melalui petualangan yang dihadapinya, penonton dibawa untuk merenung tentang arti keluarga, persahabatan, dan makna sebenarnya dari liburan Natal. Satu aspek penting yang membuat Home Alone menjadi klasik adalah komedi fisik yang brilian. Adegan-adegan kejar-kejaran antara Kevin dan pencuri yang dipenuhi perangkap pasangannya yang kreatif, memberikan hiburan tanpa henti. Kejenakaan ini tergambar dalam adegan-adegan seperti jebakan tar, bola salju raksasa, dan kejutan-kejutan lainnya yang membuat penonton tertawa terpinggal-pinggal. Selain aspek komedi, film ini juga berhasil menampilkan pesan moral tanpa mengorbankan unsur hiburan. Kehadiran tetangga tua yang awalnya dianggap menakutkan, namun kemudian menjadi memiliki hati yang hangat, memberikan nuansa kehangatan pada cerita. Hal ini menyiratkan pesan penting tentang tidak menghakimi orang berdasarkan penampilan fisik. Home Alone tidak hanya menjadi kesuksesan komersial tetapi juga meninggalkan jejak dalam sejarah film sebagai salah satu karya yang dapat dinikmati oleh berbagai generasi. Dengan akting brilian, komedi yang memikat, dan pesan moral yang disampaikan dengan baik, film ini tetap menjadi pilihan yang tepat untuk dinikmati pada musim keluarga, memberikan tawa dan kehangatan pada keluarga Anda. Sekian merupakan pembahasan esai dari kelompok 5. Terima kasih.